Selamat siang Bapak Ibu. Saudara-saudari. Mungkin perkenalan singkat dari saya. Tadi melihat mungkin wajah asing begitu ya. Saya Hadi Sucianto, bukan penatua. Jadi saya sudah purna pelayanan pada 7 Oktober yang lalu. Mungkin beberapa rekan dari Klasis Jakarta Selatan ada yang hadir ya PMSW yang lalu. Saya selesai pada waktu itu, gitu ya. Nanti tanggal 23 Oktober saya akan menyerahkan, akan serah terima begitu ke Pak Esiesen, ya, sebagai anggota BPMSW yang baru. Baik, saya akan membuat satu hal, yaitu laporan kehidupan dan kinerja jemaat LKKJ dan pemanfaatannya. Jadi orang kadang-kadang sering salah. Ada yang menuliskannya laporan kinerja dan kehidupan. Jadi dari asalnya ya, ini asalnya sebenarnya dari tahun 2003, yaitu visi 2003 disampaikan oleh Pendeta Nathan Setiabudi tahun 96. Jadi laporan kehidupan dulu, baru ada kinerja. Ya, seingatnya mesin itu harus hidup dulu, baru bisa diukur kinerja. Jadi ini laporan kehidupan dan kinerja jemaat. Saya akan sharing karena diminta untuk sharing bagaimana yang terjadi di gereja saya, yaitu dari DKI Rumah Citra 1. Klasisnya sebenarnya Klasis Jakarta Selatan. Oke, jadi bagaimana sih sebenarnya membuat buku? Ya, membuat buku caranya adalah kita harus membentuk tim dulu. Nanti kalau ada lokakarya, di sini saya mendengar dari banyak yang dari bagian LKKJ, maka harus dibentuk tim dulu. Karena ini kerjanya kerja sama-sama, kerja keroyokan, kira-kira begitu. Jadi ini tim yang dibentuk begitu ya dari LKKJ. Jadi ada ketua-ketua bidang, para pendeta, DPH komisi, seksi atau tim, kemudian ada PIC, tata usaha terlibat di sana, ada editor, dan akhirnya ada yang juga membuat layout. Langkah-langkahnya apa? Jadi yang pertama adalah PIC LKKJ akan menyampaikan atau memaparkan data-data LKKJ. Ya, jadi secara keseluruhan ada 4 persembahan, kita tahu persembahan diri, persembahan waktu, persembahan tenaga, persembahan uang. Sebenarnya ada butir kelima yang sebenarnya agak jarang kita bahas, yaitu pertambahan nilai atau pengukuran nilai tambah. Jadi ini disebarkan, dan data LKKJ itu disebarkan ke bidang-bidang dan juga komisi, ke badan pelayanan. Kemudian ada langkah ketiga, yaitu penjelasan mengenai kita buat buku ini untuk apa, begitu ya. Rencana pelaksanaannya, deadline-nya, dan penanggung jawabnya siapa. Jadi biasanya ada ketua tim, begitu ya. Kemudian kita bagi-bagi tugas. Ya, siapa yang membuat kata pembuka, kata penutup, format yang dipakai, pengerjaannya. Nah, di sini PU membuat lampiran-lampiran yang biasanya berupa grafik-grafik naik, turun, dan sebagainya. Kemudian kita monitoring, karena ini juga kita libatkan badan-badan pelayanan, karena badan-badan pelayanan yang paling tahu mengenai narasi-narasi. Jadi tidak cuma data-data saja, tidak cuma angka-angka saja, tapi komisi atau badan pelayanan itu atau bidang yang tahu permasalahannya. Jadi mereka yang menuliskan. Kemudian ada juga dilengkapi biasanya dengan foto-foto. Editor mulai bekerja, layout juga bekerja. Kemudian ada sosialisasi. Ya, biasanya sosialisasi akan ada biasanya
pemanfaatan untuk apa nih LKKJ? Yaitu untuk persidangan majelis jemaat diperluas. Kemudian dibuat presentasi. Nanti akan dipresentasikan oleh salah seorang anggota tim di persidangan majelis jemaat diperluas. Dan kemudian e-book, kita bikinnya dalam bentuk e-book, begitu ya. Kemudian undangan, kita mempunyai WA Center berisi teaser, jadi ajakan untuk undangan, e-book LKKJ. Ya, kemudian kita undangan dan pembagian. Jadi biasanya kita bagikan melalui WA Center kita. Tapi kalau ada yang nggak punya WA, begitu ya, karena zaman sekarang ternyata ada juga yang nggak punya WA, maka bisa ke TU untuk minta soft file. Biasanya diwartakan 3 hari. Ini sebenarnya teaser nih. Jadi teaser saya sertakan, tadi sudah di copy, begitu ya. Kemudian ini kita manfaatkan untuk PMJD. Nanti kita saya sharingkan PMJD yang pernah kita lakukan dan bentuk-bentuknya seperti apa. Mula-mula ada acara sarasehan. Kita bikin pada hari Minggu setelah kebaktian Minggu kedua, begitu ya, sekitar pukul 10. Yang hadir minim. Yang hadir ya penatua, anggota komisi, sekitar mungkin 10 orang. Kemudian kita pernah juga membuat acara bincang-bincang pada hari Sabtu. Ini juga yang hadir minim, begitu ya. Karena hari Sabtu malam biasa orang punya acara sendiri, entah acara keluarga, acara ada yang kawinan dan sebagainya. Kita pernah juga memakai kebaktian alam terbuka untuk menyampaikan. Ternyata ada yang protes juga, begitu ya, karena rupanya ini kan kebaktian alam terbuka semua usia, begitu ya. Kalau disajikan LKKJ rasanya akan membuat pusing, begitu. Nah, kemudian akhirnya kita mendapatkan cara, begitu ya, kita lakukan di ruang kebaktian. Jadi setelah kebaktian selesai, kemudian kita sampaikan bahwa hari Minggu ini di kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3 akan ada persidangan majelis diperluas, kemudian umat boleh menyampaikan masukan-masukan. Nah, kemudian mulai tahun 2021, 2020 pandemi, jadi kami tidak mengadakan PMJD. Tapi tahun 2021 dan seterusnya 2022, 2023, setelah kebaktian Minggu 2 kami adakan. Dan ternyata peminatnya ya yang ikut kebaktian itu. Ada yang keluar juga ya, tapi sedikit. Dan karena ini live stream, maka mereka bisa mengikutinya melalui YouTube. Juga di di ruang kebaktian pemuda dan remaja. Jadi mereka juga bisa mengikuti.
Ini contohnya begitu ya, laporan kehidupan. Jadi buku LKKJ di GKI Citra 1 itu sudah dibuat sejak tahun 90-an. Mulai diperkenalkan adanya LKKJ ya. Ini contohnya tahun ini rasanya tahun 99-2000. Ini juga contoh-contohnya begitu ya. Ada bidang persekutuan, kemudian ada narasi, ada foto. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Mungkin kalau ada masukan, ada diskusi, silahkan. Mungkin 5 menit atau 10 menit. Silahkan kalau ada hal-hal yang mau ditambahkan. Saya titipkan buku LKKJ tahun 2022-2023. Kemudian juga contoh presentasi yang dilakukan di PMJD. Jadi ada filenya. Saya titipkan di sini. Kalau mau itu nanti silahkan di-sharingkan. Apakah ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Ya, silahkan Pak. Yes. Terima kasih, selamat siang Pak. Saya ingin bertanya, mungkin minta sharingnya Pak, terkait dengan buku kehidupan jemaat. Yang kita tahu memang mungkin semuanya membuat buku kehidupan jemaat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama 1 tahun. Ada nggak kira-kira sebagai gambaran mengenai standarisasi dari buku kehidupan jemaat itu dan juga indikator keberhasilannya? Contohnya dari 4 jenis persembahan waktu, tenaga, uang, dan persembahan diri. Jika misalnya di persembahan tenaga, kira-kira ada indikator yang sebagai tolak ukur bahwa ini dikatakan sukses atau belum. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kita kalau standarisasinya secara umum begitu ya, buku LKKJ ini sebenarnya ada panduan membuatnya yang dibuat oleh Pendeta Nathan begitu ya. Kita tidak mengukur apakah berhasil atau tidak begitu, karena berhasil itu tentu punya macam-macam definisinya. Tapi kita mengatakan misalnya jumlah anggota kita tahun ini sekian, tahun berikutnya menjadi sekian, dan berapa banyak orang yang kemudian dibaptis begitu. Karena nanti Pak Antonio bisa menjelaskan misalnya baptis kudus itu atau sakramen baptisan kudus itu ada yang berasal dari orang Kristen yang kemudian minta dibaptis, tapi ada juga yang bukan dari orang Kristen. Nah ini data-data itu sebenarnya bisa kita sampaikan di dalam buku ini, begitu ya, sehingga orang bisa melihat apa aja sih yang sudah dikerjakan oleh majelis jemaat. Sebab di dalam tata gereja dan tata laksana, PMJD ini adalah sebuah penyampaian dari majelis jemaat apa yang sudah dikerjakan selama setahun. Begitu. Jadi memang agak hati-hati begitu ya kalau kita bilang gereja kita berhasil atau gereja kita kurang berhasil, tapi paling tidak kita bisa memberikan masukan kepada umat begitu ya, anggota jemaat, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh majelis jemaat dan badan-badan pelayanan dalam tahun sebelumnya, kedepannya mau seperti apa. Kira-kira begitu Pak. Apakah ada beberapa? Silakan. Terima kasih Pak. Yang saya mau tanyakan, kalau kita LKKJ kan
isiannya itu adalah yang sudah nyata ya dari sinode. Tetapi ketika gereja ini mengadakan suatu proyek, misalnya panitia pembangunan yang seperti kami alami, apakah itu juga menjadi bahan untuk kehidupan di KKJ-nya gitu? Bagaimana caranya? Terima kasih Pak. Ada pertanyaan sejenis? Kalau tidak saya langsung menjawab saja. Jadi yang dari sinode atau dari klasis itu kan biasanya standar, ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak dimasuk dalam format standar itu, di dalam buku kehidupan atau buku LKKJ ini tetap kita bisa masukkan. Misalnya pembangunan lahan parkir, misalnya. Kita masukkan di sana, sehingga umat tahu, oh ya lahan parkir ini sudah menghabiskan sekian banyak dana dan sebagainya. Progresif. Jelas Bu ya? Ya, silakan. Mau bertanya, kalau untuk timeline-nya dari buku kehidupan jemaat itu gimana Pak? Maksudnya kalau untuk buku kehidupan jemaat tahun 2023-2024, kapan mulai disusun dan kapan diharapkan sudah bisa dibagikan untuk jemaat? Ya, jadi kalau kita melihat tata laksana Bu ya, disebutkan di sana persidangan majelis jemaat diperluas itu paling lambat 3 bulan. Jadi kalau selesai pelayanan kan 31 Maret. Jadi April, Mei, paling tidak bulan Juni. Selambatnya mungkin Juli. Jadi dalam waktu 3 bulan itu sudah selesai buku kehidupan 4 tahun sebelumnya dan disampaikan di dalam PMJD tahun tersebut. Jadi kalau bulan Juni tahun 2023 misalnya kita lakukan PMJD, jadi itu yang akan mengcover tahun 22-23. Gitu ya. Ya, silakan. Selamat siang Pak. Saya singkat aja, tadi di awal pemaparan Bapak bilang ada tim yang membuat buku kehidupan jemaat ini. Sedangkan di kami itu yang mengurusnya Isbang dan kakak aja hanya 2 orang Pak. Ada satu Mbak Tayu. Itu kira-kira melibatkan bagian ketua apa ya Pak untuk membuat tim ini? Terima kasih. Ya, jadi tim ini semua yang terlibat di dalam, sebab kalau LKKJ atau tata usaha biasanya mereka merekap data-data, begitu ya. Tapi kan kalau persekutuan misalnya, itu kan ada bidangnya. Jadi tim persekutuan itu yang mengirimkan wakilnya. Pembinaan, sarpen, jadi mereka yang mengirimkan wakil-wakil yang bisa menjelaskan bidang-bidang itu. Ya. Ada lagi ya? Baik, terima kasih. Nama saya Subagio dari DKI Jawa. Tadi Bapak menyampaikan berkaitan dengan baptis. Ada yang dibaptis dari orang yang bukan Kristen dan Kristen. Pertanyaan saya supaya tidak menimbulkan aneka ragam yang penafsiran, itu orang Kristen yang dibaptis apakah baptis ulang atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ini balik lagi ke tata gereja, nanti Mbak Elsie yang akan menjelaskan bahwa baptisan di GKI itu cuma satu. Jadi kalau misalnya dia sudah dibaptis di gereja lain, kita mengakui. Jadi GKI mengakui baptisan dari gereja manapun. Ya. Nah kemudian di dalam LKKJ itu ada yang namanya ATD 1, ATD 2, yaitu angka tambah karena dia dibaptis. Nah baptisnya ini bisa 2, orang Kristen yang boleh dibilang dia mungkin kelewatan atau kelupaan untuk dibaptis pada waktu masih anak-anak, jadi dia minta bahwa dia dibaptis. Kalau di KTP-nya dia Kristen dan dia bergereja, ya, tapi dia ikut katekisasi kemudian dibaptis.
Kalau CD dia sudah baptis anak ya. Tapi ada yang baptisnya baptis dewasa. Baik, Pak Antonio siap-siap mungkin bisa menyampaikan data-data. Terima kasih Bapak Ibu untuk masukan-masukannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Enak kalau udah habis Pak Hadi semuanya di cover. Saya tinggal terusin aja dikit-dikit. Baik, saya mau sapa dulu siapa di antara Bapak Ibu yang tata usaha. Kita boleh berdiri tata usaha. Baik, terima kasih, silakan duduk. Inilah teman-teman saya, karena saya bukan pemimpin gereja ya, bukan pemimpin jemaat. Jemaat penapel, pendeta itu pendeta. Kita ini umat anggota. Menurut tata gereja hanya ada anggota majelis dan umat. Kita umat juga. Kita. Baik, nama saya Antonio. Saya anggota GKI Cawang. Bukan penatua, mantan. Terakhir tadi saya bisik-bisik sama Pak Deki. Pak Deki, saya kapan ya penatua? 2009. Wow. 14 tahun lalu saya jadi penatua itu di GKI Cawang, lalu di Klasis, lalu Sekum Klasis, lalu saya banyak di Popja Litbang. Pak Esiesen, saya udah minta ke Bu Vera untuk turun. 12 tahun jadi Popja Litbang Klasis. Lalu di Popja Litbang Sinwil sudah juga minta turun, nggak dikasih-kasih. Dan selain itu juga pelayanan saya di Sekum Yayasan Kasih Abadi untuk Mentawai sudah 11 tahun juga minta turun dan kasih belum ada. Baik, sebenarnya ini terusan dari Pak Hadi, jadi sebagian dari Pak Hadi dan LKJ itu nomor 1 apa? Pusing, itu Pak ya? LKJ pusing, ribet, juga menyenangkan gitu, menyenangkan. Baik, karena sebagian sudah di handle oleh Pak Hadi, jadi lebih cepat. LKKJ, lalu tadi belum ngomong namanya, kita ngomongin tentang buku kehidupan jemaat. Buku kehidupan jemaat salah satu atau salah besar bagian dari materinya adalah LKKJ, DBAJ, dan hal-hal lain seperti proyek. Jadi kita tahu bahwa kehidupan jemaat lebih tepat adalah posisi kita, potret diri kita sekarang sudah sampai mana, lalu apa yang terjadi, perkembangan perencanaan, lalu mau ngapain, kita berencana, objektif kita, dan itu untuk jadi dasar pengambilan keputusan bersama. Dan jangan lupa bahwa itu adalah cerminan kita. Kita jangan merasa bahwa kita keren, gede, tapi sebenarnya cuma kucing celik aja. Itu jadi cermin kita sendiri bahwa sebenarnya seberapa jauh kita ini. Ya kan kadang-kadang kita merasa pede, kepedean atau malah kurang pede gitu. Itu ya, karena untuk itu alat ukur dan alat evaluasi. Alat ukur dan evaluasi. Memang agak susah Pak tadi sebutin juga. Bagus, jelek dan sebagainya susah disebutkan. Mungkin yang bisa diukur adalah nambahnya berapa, trennya bagaimana, berkurang, tetapi tidak bisa dibilang ini lebih baik atau kurang baik, ini lebih jelek atau kurang jelek. Yang pasti mungkin seperti itu. Manfaatnya adalah tadi kita bilang pengambilan keputusan, dan sebenarnya LKKJ DBAJ harusnya sudah dibahas secara rutin periodik di PNJ. Jadi kalau yang belum, yang ngomong pendeta ICS nih. Yang ngomong pendeta ICS. Jadi mestinya periodik 2 bulan sekali lah, tapi tidak perlu semuanya. Ngaku dosa saja bahwa kita belum melakukan hal itu, bahwa kita bahkan beberapa di antaranya ngisi aja biasanya cuma 2 kali setahun, sebelum pelawatan klasis dan sebelum PMK. Beberapa di antaranya, dan orang yang mengisinya, siapa yang mengisinya Bu? Bapak Ibu? 8L, lu lagi. Biasanya itu lagi dulu ya. Dan seperti itu. Dan oke. Laporan PMJD itu persidangan majelis jemaat yang diperluas. Jadi laporan MJ
MJ ya, kepada jemaat yang bukan anggota MJ. Dan otomatis laporan. Tentu saja mungkin bentuknya lebih detail. Ada pelayanan umum, bidang persekutuan, bidang pembinaan, bidang kesaksian, bidang sarpen, keuangan, dan rencana-rencana pelayanan. Jadi yang tadi namanya mau bikin pangan parkir, mau bikin pembangunan dan sebagainya, mau nama pendeta dan mau emeritasi pendeta, masuk ke dalam rencana-rencana pelayanan yang harus diinformasikan kepada jemaat non-MJ. Kenapa non-MJ? Karena MJ kan udah biasa disebutin tiap bulan. Kalau nggak tahu, berarti dia tidak pernah datang rapat MJ. Baik, LKKJ selama COVID-19 hampir ya, kita belum selesai juga, ada beberapa yang masih kebaktian aktivitas gerejawi masih bisa, sudah sebagian besar onsite, beberapa apalagi rekan-rekan yang sepuh masih online, walaupun memang diharapkan onsite. Beberapa anak muda maunya online supaya bisa kebaktian sambil tiduran, sambil dan sebagainya. Beberapa penatua juga bilang, ngapain sih PMJ kita pakai datang, enak kan online. Kalau online apa? Bisa sambil jalan-jalan, sambil apa, yang penting nyala. Begitu dipanggil 3 kali nggak keluar-keluar. Biasa, sebagian hibrid, ngaku aja. Baik. Tapi sesuai arahan BPMSW bahwa rupanya adanya COVID membawa berkat juga bagi kita. Kita mulai lebih melek teknologi, lebih mudah, atau dalam arti manajerial disebut virtually connected better atau increase virtually connected, lebih mudah, beberapa hal lebih mudah dilakukan, dan walaupun kebersamaannya beberapa belum pulih. Terima kasih bahwa Raya Hankam sudah melakukan kebersamaan konven yang pertama setelah berapa tahun ya terakhir. Baik, LKKJ atau DBAJ, dan sebenarnya ada satu lagi P, presensi. Presensi itu lawan dari absensi. Kita ngisi absensi bukan absensi, kita ngisi kehadiran sebenarnya. Makanya teman-teman menamakannya P, presensi. Bahkan disebutnya DKP, database yang anggota jemaat, LKKJ, baik LKKJ yang baru, yang lama, versi mana atau juga dan sebagainya, plus presensi. Itu adalah bentuk-bentuk semuanya yang kita perlu lakukan. Kudu mesti dikerjakan gitu ya. Bu Cici apa namanya? KMH ya. Kudu mesti harus Bu Cici ya. Betul. Kudu mesti harus dikerjakan. Siapa yang mengerjakannya? 90% teman-teman yang tadi berdiri. Tata usaha. Jadi 10% penanggung jawabnya, 10% adalah penatua. Penatua itu siapa? Bapak Ibu semua. Anggota MJ, oh itu bagian LKKJ, nggak bisa. Anda MJ, berarti Anda juga bertanggung jawab. Tidak ada yang bilang, si itu, betul ya Pak ya? Nggak bisa, semua bertanggung jawab. Saya masih ingat Bapak Uriko, almarhum, 60% ton. Om itu umurnya waktu itu katanya udah 90. Sejak umur 81, anaknya Pak Oki udah menghandle semua bisnis, semua kegiatan. Pelayanan udah enggak, dia yang termasuk membangun penabur dan sebagainya, membangun itu berapa. Wah, suruh apa ya? Suruh saya kerjain yang lain, mungkin dia mereka gini. Lalu dia ngomong ke anaknya, Oki, kamu urus Ukrida waktu itu. Sediakan waktu, kalau enggak nggak usah. Kalau mau jadi pengurus, sediakan waktu, sediakan tempat, sediakan pikiran. Kita berkorban 4 ya Bapak Ibu ya. Korban waktu. Siapa bilang menjadi penatua waktu? Penatua waktunya lebih banyak daripada pendeta Pak. Punten Bapak Ibu. Betul ya? Gaji mahal. Korban biaya. Ya kan? Korban biaya. Bolak-balik. Pak penatua tolong dong bantuin ini, kita ada paket ini, ada program ini, ada sumbangan ini yang ditolong penatua dulu ya. Pendeta jangan ditolong. Betul. Ketiga, korban pikiran, mikirin semua, kita mesti mikirin segala macam. Pak Subagio sampai mikirin, ini gimana ya, jangan sambil bekerja dimikirin. Yang keempat apa? Korban perasaan. Sudah salah, udah kerja, udah capek nih Pak Hido ya. Gimana sih penatuannya? Bener kan? Betul. Iya betul. Gimana penatuannya payah nih, penatuannya gini.
Bapak jadi penatua, oh kami nggak ada waktu. Begitu ya, sering-sering. Ini curcol penatua. Curcol penatua. Hah? Mantap. Baik, dan hakikat pelayanan penatua itu saja begitu. Kita semua perlu melakukan apa yang namanya, tadi sudah dibahas bahwa ini adalah visi 2003 yang nanti akan diteruskan lagi sebagai visi 2030, bahwa ini adalah alat ukur. Kurun waktunya sebenarnya lebih ke arah trendy. Beberapa jemaat di kelas Jakarta Utara sudah melakukannya belasan tahun. Jadi mereka punya data belasan tahun. Beberapa jemaat ada yang lumayan banyak, Jakarta Selatan lumayan banyak, lumayan maksudnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang hilang dengan laptopnya, ada yang hilang dengan desktopnya, ada yang orangnya hilang atau kemana, jadi pada datanya juga hilang, dicari lagi. Baik, jadi ada lumayan, ada yang seperti itu. Mengukur apa? Mengukur kinerja. Ya baik atau buruk ya susah dilihatnya. Yang bisa cuma bertambah menurut Panatan gereja yang excellent. Excellent itu dilihat dari kuantitas, quantity jumlahnya, dan dilihat dari kualitasnya. Nah, kualitas tentu saja Pak susah ngukurnya Pak. Orang yang datang 100 orang kebaktian, apakah tidur, apakah benar-benar dengar, nggak tahu, atau 70% tidur, atau 30% tidur, nggak tahu ya. Tetapi yang pasti bahwa gereja adalah salah satu obat tidur yang terbaik. Betul ya? Gereja loh. Kalau susah obat tidur datang ke gereja, apalagi ke gereja yang pagi udah lumayan. Gitu. Jadi kinerja kita di sini udah Jawa Barat itu punya alat untuk melihat bahwa terjadinya perjumpaan Tuhan dengan manusia ini anugerah, dan bagaimana kita mengucap syukur, ya kan? Kembalilah kepada kehidupan jemaat, syukur pada Allah. Setiap akhir kebaktian begitu kan? Kita bersyukur masih bisa kebaktian. Kita bersyukur GKI Jabar khususnya bersyukur punya LKJ dan DBAJ. Teman-teman dari gereja lain tidak punya. Pak ICSN juga anggota dari tata gereja. Saya pernah juga ikut tata gereja dulu dengan almarhum Pak Darta ya, teman-teman semua. Oh, gila ya, GKI punya segini ini ya, lengkap ya. Punya tata gereja, punya tata ibadah, punya DBAJ, punya LKJ. Yang lain nggak punya, yang lain ngetek, tapi kita yang punya diam-diam aja. Berapa orang di sini yang tahu cara pakai LKJ? Penatua ya? Dikit. Saya. Orang lain mau belajar ke kita aja sendiri nggak mau. Beberapa gereja-gereja lain mau belajar dan mau ikut serta. Karena ini menurut mereka baik untuk mengambil keputusan, baik untuk melihat seberapa maju, seberapa kurang, seberapa mundur kita. Baik. Jadi ini ada beberapa persembahan diri, persembahan dan sebagainya. Kondisi saat ini, tren, cermin, dan keputusan. Itu poin-poin yang sama, baik LKJ maupun DBAJ dan maupun lainnya. Itu bagian dari itu. Yang diukur apa? Tadi Pak Hadi ngomongin salah satunya adalah ada orang yang atestasi masuk, atestasi keluar. Gereja Cawang waktu itu pernah dikomplain tuh, Pak LKJ Cawang ngaco. Kenapa ngaconya? Ada orang umur 104 tahun masih ada. Rupanya kita lupa masukin bahwa dia sudah meninggal. Ada orang umur 90 sekian tahun belum dibaptis, orangnya sudah meninggal, kita lupa isi. Ya salah, kalau lupa isi berarti salah. Tetapi intinya ada angka pertumbuhan, ada atas itu paling susah. Angka pertambahan jumlah anggota total, banyak data-data detail-detail itu biarkan teman-teman KKJ. Teman-teman lainnya asal tahu ada data itu. Ada data itu. Anggota aktif atau tidak. Jadi kalau punya anak di luar negeri 10 tahun misalnya, anggota atau bukan? Anak gua tuh anggota. Aktif nggak? Nggak pernah datang. Aktif itu kalau dia masih datang kebaktian. Jadi aktif itu kalau dia masih memberikan, misalnya ikut main musik, itu aktif. Kalau masih ngirim amplop, aktif, uangnya yang aktif. Betul kan? Ada empat keaktifan kan? Jadi dia masih kirim aja, kita anggap kata aktif dan tidak hilang. Tetapi kalau dia sudah pindah menjadi pemeluk agama lain, ganti haluan, atau menjadi pendeta di tempat lain, selama dia tidak menjadi mengirim surat atas keluar, dia masih anggota.
Kalau masuk rodeo, masuk penjara, masih anggota. Kalau dia buronan, masih anggota selama tidak keluar. Tetapi susah administrasinya, dibuatlah namanya daftar khusus. Tidak memecat jadi anggota karena tidak boleh menurut tata gereja, tetapi dipisahkan DKH 1, DKH 2 dan sebagainya. Itu ya. Jadi ada yang namanya dah gereja. Jumlah anggota jemaat burung sehari belasan ribu. Jumlah anggota jemaat burung sehari aktif berapa? Itu nggak nyampe segitu kan? Seperti itu. Jumlah anggota jemaat GKI Cawang aktif 2.560. 2.000 anggota jemaat. Yang aktif 1.000 lebih. Sisanya DKH. DKH harus lewat PMJ dan diberitahu. Ini orang-orang yang hilang atau di mana? Tentu saja sebelum diberitakan mesti divalidasi. Pengalaman kami, siapa yang paling tahu anggota bahwa ini hilang, ini tidak jadi ini? Anggota penatua wilayah? Enggak, bagian pelawatan. Bagian pelawatan ini udah nggak ada di pantun, ini pindah ke sana, ini pindah ke sini, ini ke sini, ini sudah meninggal, tulis coret gitu. Ini sudah apa? Di LKKJ, di DBAJ, tanda meninggal hanya mengisi tanggal meninggalnya. Kalau lupa, 1 Januari tahun sekian. Gitu, paling gampang, atau 31 Desember tahun sekian. Ini nggak ada tanggal lahir, 1 Januari tahun sekian. Kita tulis saja, supaya ada tanggal. Tanpa tanggal, dia masih hidup, walaupun sudah. Tiap tahun ceng-beng, tapi masih terdaftar sebagai aktif ya. Dan yang kacau, dikirimin surat selamat ulang tahun. Aku aja siapa Bapak Ibu yang masih begitu. Betul kan? Berarti database kita masih kacau. Baik, itu data-data. Berarti kualitatifnya apa? Ya, kesungguhan, ikut taksasi. Berapa yang nggak taksasi? Berapa yang masih masuk pastoral, masuk ke dan sebagainya. Artinya itu kualitasnya. Kuantitasnya dulu dicek berapa nambahnya, berapa kurangnya, gitu dan sebagainya. Itu yang dari orang. Waktu kebaktian umum berapa? Kebaktian umum berapa? Teknisnya nanti detailnya bisa kita bicarakan belakangan. Berapa yang jemaat, berapa yang penatua, berapa yang pemusik? Pernahkah ada kebaktian umum yang jumlah penatua dan pemusik lebih banyak daripada umatnya? Ada. Tapi jangan dijumlahin semua. Banyak Pak. Tapi cukup penatuanya 16, pemusiknya 5, 21, pesertanya yang lain 4, total 25. Berarti kualitasnya bagaimana bisa dilihat situ. Atau anak, remaja, pemuda, wilayah, komisi dan sebagainya semua gitu. Dan kemana atau hal-hal lain, persekutuan. Bedanya persekutuan dengan kebaktian? Penatua tahu ya? Kalau nggak tahu, perlu diperhatikan lagi. Baik, otomatis kualitasnya adalah kesetiaan, motivasi, kehadiran. Biasanya contohnya remaja di bulan-bulan tertentu turun deh. Bulan tertentu turun. Kenapa? Pak lagi pada ujian. Anak-anak pemuda lagi ujian atau lagi mau masuk. Anak-anak kalau yang dewasa biasanya mendekati Natal naik ya. Januari turun. Biasanya jadi naik turunnya seperti itu, berarti kesetiaannya itu yang bisa dihitung. Berarti kita tidak bilang itu jelek atau bagus, kita bisa melaporkan terjadi naik atau turunnya seperti itu. Dan di balik itu semua tentu saja Bapak Ibu mesti lihat. Misalnya kebaktian anak. Siapa penyelenggara kebaktian anak? Pengkhotbah kebaktian anak adalah GSM. Ya kan? Pengkhotbahnya ada GSM, pembawa firman ada GSM. Berapa orang pembawa firman itu yang benar-benar sudah mempersiapkan diri? Kalau guru sekolah minggu, hari Minggu pagi, beberapa hari sebelumnya tidak datang persiapan, berarti seperti pendeta datang khotbah tidak persiapan. Ya dong? Berarti kita lihat itu kualitas di bawahnya itu. Berapa guru sekolah minggu yang sudah ikut cagur, pendidikan cagur? Artinya berapa pendeta yang STH gitu Pak? Mirip seperti itu. Itu kualitas. Tanda-tandanya yang lain mungkin susah dihitung ya. Ada yang namanya keramahan, persaudaraan dan sebagainya. Pendeta ICSN itu pendeta yang ramah.
ya, atau pendeta yang kurang ramah dan sebagainya. Dan itu kan bisa susah tidak dicatat, tetapi kita bisa memberikan koreksi tentang hal itu. Kebaktian wilayah, ada yang dibagi berapa wilayah, ada yang beberapa jemaat tidak punya wilayah. Beberapa jemaat GKI tidak punya wilayah, tapi mereka punya bentuk lain. Namanya ada yang komsel, ada yang sel group, ada yang dan sebagainya. Itu terserah, tapi intinya adalah kebaktian-kebaktian lain yang bukan kebaktian berdasarkan usia. Anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, gitu kan? Umum. Tapi ada juga kebaktian-kebaktian lain. Seperti itu. Itu artinya kebaktian yang bentuknya lain. Itu bisa ditambahkan di situ. Kalau untuk mengukur persembahan tenaga, berapa orang penatua? Berapa penatua dibagi dengan beberapa jemaat. Nah, jumlah jemaat mana yang dihitung ini? Jemaat total atau jemaat aktif? Harusnya gitu jemaat aktif ya. Orang jemaatnya ada 2.500, penatua itu lagi. Yang aktifnya mungkin nggak nyampe segitu. Jadi kita harus punya jemaat aktif catatannya, berarti punya DKH. DKH-nya harus dibuat dulu. Bagaimana kita tahu rasionya? Kalau nggak, rasio guru sekolah minggunya berapa? Rasio tata usaha gerejanya berapa? Tata usaha gereja biasanya 123 ya, nggak pernah lebih ya. Beberapa guru sehari aja, nggak banyak setahu saya. Agak banyak yang lain 1-2. Tata usaha biasanya lebih lama dibanding penatua. Kenapa? Berapa lama pelayanan penatua? Mas Ari berapa tahun jadi tata usaha? Berapa? 12. 25. Enggak, usahanya berapa tuh? Jadi 14 tahun. Ada yang udah jadi penatua 14 tahun? Pak Hadi naik turun ya. Beberapa seperti itu naik turun, berhenti sebentar. Tapi Mas Ari tidak berhenti, 14 tahun masih jadi penatua. Beberapa setahu saya masih. Ya kan? Artinya tata usaha pelayanannya lebih lama dari Bapak Ibu. Tata usaha pelayanan lebih lama dari Ibu. Jadi datanya biasanya lebih banyak. Gitu. Baik. Kinerja pendeta. Kita nggak ngomong pendeta hari ini. Kasihan Pak Isi. Bapak pendeta itu panas dingin, iya juga ya. Waktu dulu juga pendeta ICSN, waktu kita dulu itu prentuar awal dingin banget itu. Apa dingin Pak? Mau tahu saya dulu dingin. Curcol ya. Artinya pendeta juga harus persiapan diri. Pendeta juga mesti ini, mereka juga merasa naik turunnya emosi. Jangan cuman tadi saya bilang sekolah minggu, remaja yang khotbah remaja, ada penatua, ada pendeta lain. Apakah dia mengerti tentang KGKI-an? Ya kan? Apakah dia yang teman-teman pemuda, apakah mengerti KGKI-an? Contohnya gini, ada orang meninggal. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. GKI nggak ngomong begitu kan? Karena kalau kita udah selesai soalnya diterima Tuhan atau enggak itu waktu. Setelah kesananya enggak. Kita doain 100 kali atau doain sekali juga tidak akan memindahkan dia kemana-mana. Itu kata gereja GKI Pak ya. Gitu. Tadi Pak Hadi sudah bilang dibaptis, mau selam, mau jemur, mau di sungai, mau apa, baptis. Menurut GKI, baptisnya percik. Kalau dia sudah baptis selam, perlu dibaptis lagi. Kalau dia sudah dibaptis di Pantai Costa atau gereja lain, apa perlu dibaptis lagi? Saya dibaptis Pantai Costa. Dijeburin, iya dijeburin. Tapi sekarang begitu masuk GKI, enggak, baru lagi. Ya kan? Beberapa katekisasi khusus perlu dilakukan oleh untuk teman-teman Katolik. Nanti berarti pelayanannya ada katekisasi khusus. Itu bagiannya pembinaan mesti mengatur seperti itu. Baik, ada lagi rasio guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu ada berapa dan sebagainya. Guru sekolah minggu ada berapa? Tadi saya ngomong guru sekolah minggu udah ikut cagur belum? Pengalaman GKI Cawang belasan tahun lalu 40 lebih. Begitu kita cek, lebih dari setengahnya, lebih dari 60%, lebih dari 70% adalah anggota gereja lain. Guru sekolah minggu, pembawa firman untuk anak-anak. Berarti kualitasnya bagaimana?
Setelah itu dibawa ke PMJ, PMJ melakukan Bina Cagur spesial. Jadi Litskri atau proyek khusus pembinaan khusus, dan memang lebih baik setelah itu. Artinya Bapak Ibu mungkin aja, Mas Om saya nggak bisa datang pas pelayanan ada kerjaan, berarti dia tidak berkhotbah. Carilah orang lain yang berkhotbah, dia memimpin paduan suara, memimpin lagu dan sebagainya. Kan anak-anak bisa begitu, remaja juga bisa. Jangan berkhotbah karena dia nggak siap. Pendeta yang tidak siap jangan berkhotbah, gitu kan Pak ya? Sama. Baik. Tadi satu lagi di situ adalah kinerja penatua. Penatua sebagai apa? Beban. Saya sudah selesai Pak Antonio, ketawanya lebat. Enggak juga. 13 tahun lalu saya ini, tapi tambah banyak ya penatua kegiatannya ya. Tambah banyak. Banyak sekali yang mesti dilakukan. Iya, malah dulu kalau jadi penatua enak. Iya kan? Tapi sekarang lebih banyak lagi lebih yang beban. Menjadi penatua adalah bagian dari pelayanan kita, lebih dekat kepada Tuhan, lebih banyak kita belajar. Jadi semua kerja penatua dan semasa pelayanan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan lebih ngerti. Bodohnya gua, jeleknya gua, berandalnya gua lebih ngerti Pak ya. Baik. Datang ke PMJ. Nanti kita lihat berapa persen PMJ datang. Oke, kinerja GSM, kinerja pemusik sama ya, pemusik juga kalau jam-jeng doang beda ya dengan persiapan. Lebih capek mereka dan nggak pernah disebutkan. Yang akan berkhotbah pendeta ini, apalagi kalau ada tamu penatua ini, pemusik nggak disebutin dulu. Padahal mereka nggak capek pelayanannya, mesti siapin lagunya, ulang lagi, bisa satu lagu bisa 2-3 kali baru bener kan? Udah gitu. Nggak, ya, tapi berkat upahmu besar di surga, itu aja. Lalu duit. GKI tidak pernah salah dalam menghitung duit. Betul ya? Gaya-gayanya gitu. Karena waktu itu juga terkenal bahwa ada persembahan umum, persembahan anak, persembahan remaja dan sebagainya. Ini kan masuk ke dalam setiap minggu kan kebaktian remaja, kebaktian pemuda, anak. Hanya butuh berapa menit teman-teman TU masukin ke dalam EKKJ setiap hari minggu. Anak berapa orang yang datang? Sekian. Remaja berapa? 36. Berapa khotbah itunya? Kolektenya sekian. Selesai. Beres. Jadi tidak perlu nunggu sampai mau PMK. Isinya ada. Jadi yang mengisi siapa? Teman-teman TU. Puji Tuhan teman-teman TU. Persembahan perpuluhan dan sebagainya. Yang hitung ada penatua, ada orang lain, tapi intinya ada persembahan. Persembahan perjamuan kudus. Perjamuan kudus berapa kali kita? Minimal 4 kali. Minimal 4 kali. Ada yang 6 kali? Ada beberapa gereja, saya tahu gereja yang dia melakukan perjamuan kudus 6 kali. 2 bulan sekali. Kenapa Pak? Soalnya kalau perjamuan kudus pulangnya lumayan Pak. Jadi mereka melakukan perjamuan kudus 6 kali setahun dalam rangka membangun gerejanya, bukan klasik selatan, bukan ke selatan. Oke, kualitatifnya apa? Motif pemberiannya, jemaatnya banyak, perjamuan kudus persembahannya sedikit. Kita ngitung namanya persembahan per orang yang hadir. Bisa dilihat kualitas kemampuan persembahan. Bayar parkir lebih besar dari persembahan. Betul kan? Bayar ojek ke gereja lebih mahal dari persembahan. Ngaca tuh, ngaca. Kita singa atau kucing. Bayar parkir lebih mahal dari persembahan. Betul? Jadi sampai mana kemampuan kita, bertanggung jawab kita kepada Tuhan. Efektif kita perencanaan sebenarnya. Rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran nih. Biasanya rencana anggaran bagaimana cara membuatnya? Pakai di dalam PMK. Di dalam PMK tuh ada yang namanya apa namanya? Yang ikut PMK? Kuap. Apa itu kuap? Bukan kuap ini. Ketentuan umum, arahan program dibaca nggak? Biasanya bukan begitu ya Pak. Bagaimana membuat anggaran tahun depan? Tahun lalu tambah 10% Pak. Nggak peduli kuapnya ke arahnya kemana, nggak peduli. Pokoknya tahun lalu tambah 10%. Selesai. Berarti bagaimana kualitas
pelayanan kita kalau begitu. Copy paste. Terus, optimalisasi rencana anggaran. Saya selalu kena peringatan. Karena Pokjalitbang Klastis sering-sering, Pak kita kumpul di sana, makan, biaya-biayanya suka ada yang bayarin kan? Klastis nggak nagih, nggak ada bonnya, nggak ada tagih. Berarti kami punya anggaran besar, pengeluarannya kecil. Musuhnya bagus ya, tapi bendahara selalu marah. Kenapa sih Pokjalitbang selalu kecil sekali, gini-gini, kurang dari 10%? Ya urusannya gimana Pak? Bikin buku enggak, pakai online. Ketemu online, Zoom online, WiFi dibayarin, naik mobil ikut yang peserta-peserta kan apa namanya persembahan diri ya, lalu persembahan uang juga. Makan ada yang bayarin makan ditraktir. Ke Sukabumi ditraktir Sukabumi ya, gitu aja. Sama jadi nggak ada biaya. Tahun lalu saya diajarin waktu itu kalau di gereja butuh fotokopi minta bonnya. Kalau ada bapak ibu yang membayarin, ya kan, bonnya diambil, dikasih ke ini, duitnya balikin ke kas. Berarti anak memakan sembahan. Tetapi tertib administrasinya ada, betul ibu ya. Jadi seperti itu. Kalau nanti bayarin ke makan dan sebagainya, bonnya dimasukin sebagai biaya. Jangan-jangan tahun depan nanti yang jadi bukan Bu Anita lagi yang jadi ngurus itu, lalu nggak mau bayarin. Nggak mau bayarin nanti, saya nggak mau jadi penatua itu. Kenapa? Saya nggak sanggup bayarin Pak. Itu ya, artinya tetap ambil dari kas. Itu tertib administrasi Bapak Ibu. Itu bagian dari kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif itu uang. Supaya semua orang bisa melayani, tidak tergantung dari apakah dia mau naktir atau enggak ya. Biasanya pendeta ICS mau naktir sih, tenang aja. Persembahan diri, persembahan waktu, persembahan tenaga, persembahan uang, harta milik dan sebagainya, termasuk juga info tidak material, non financial, dan itu baru dinilai kelihatannya. Jadi kualitatifnya baru keluar setelah kita punya data-datanya. Bagaimana kita menghitung data kemampuan remaja kita bagus? Dari mana Pak? Kemarin saya lihat ada banyak orangnya gitu. Enggak juga, kita lihat dari yang banyak, kualitasnya gimana, yang hadir gimana, musiknya gimana, kemampuan bernyanyinya bagaimana dan sebagainya. Baik, itu. Jadi demikian juga DBAJ sama, DBAJ juga sama, DBAJ dan RKJ itu dua-duanya harus dikerjakan. Cuman database anggota jemaat itu tidak untuk disebarluaskan kepada semua orang, apalagi beberapa klasis di Jawa Barat ada yang tidak mau memberikan nama. Kenapa? Ada nomor teleponnya Pak, nanti tidak bisa dipakai sebagai prospek. Teman-teman yang asuransi, teman-teman prospeknya ada namanya nih gitu. Pak Bagio Purnomo, nomor telepon saya ditelepon. Jadi kita tidak mau mengeluarkan selain kepada klasis dan kepada sinode wilayah. Jadi jangan khawatir. Kalau ada yang ngeluarin, bukan kami. Excel bisa dibaca Pak. Ya memang bisa dibaca karena itu nanti di belakang ada namanya DKP untuk supaya menurunkan kemampuan terjadinya pembajakan data. Baik. Ada perubahan. Pertama identifikasi. Dan jangan lupa identifikasi. Diupdate. Usia 56 tahun, pendidikan SMP. Terus ya SMP nggak ganti-ganti. Betul kan? Belum menikah di situ, belum menikah usianya. Ada yang begitu? Banyak Bapak Ibu coba lihat DBAJ-nya. Perubahannya tidak pernah diupdate. Ya kan? Betul Bu ya? Tidak pernah yang mengupdate siapa? Teman-teman penatua. Harusnya tanggung jawabnya diminta kepada teman-teman PU untuk melakukan update. LKKJ-nya sebagai dasar dan perbaikan. Oke. Selama pandemi gini ya. Ada yang masih ngaku pandemi begini, rapat PMJ, pakai kolor gitu kan, bawahnya sarungan, atasnya jarang lengkap. Itu kayak saya ya gitu ya, emang enggak? Betul kan? Bahkan PMJ selama pandemi begini, bahkan waktu itu pernah terjadi pentahbisan pendeta juga online, situasi tidak memungkinkan. Sekarang kan bahkan perjamuan kudus pun harus onsite lah ya, harus onsite. Jadi Bapak Ibu
hal ini semoga tidak terjadi lagi. Ya kan? It next pandemic time. Waktu itu juga yang hadir cuma viewer. Viewer itu bukan cuma kehadiran. Ada satu viewer, orangnya 3. Ada satu keluarga, viewernya banyak. Ada satu orang buka handphone, buka TV, buka apa, orangnya tidur. Viewernya 2, orangnya nggak ada. Jadi viewer itu bukan berapa jumlah anggota yang hadir di kebaktian, tetapi pendekatan, karena nggak ada jalan lain lagi. Ya kan? Kontribusinya gimana kalau begini? Saya pernah mendengarkan curcol, ditelepon, ditanya 3 kali di Zoom nggak jawab-jawab, tidur kali orangnya. Betul kan? Kalau di Zoom ditelepon, ditanya, Bapak Ibu gimana? Bu Cici gimana? Diam aja. Bu Cici gimana? Lagi masak, karok. Nggak pernah masak. Baik, jemaat tahu manfaatnya kalian. Jadi ini kebalikan, saya mengulangi apa yang tadi pertama. Jemaat dan MJ tahu manfaat EKKJ, tahu manfaat EBAJ, dan tahu manfaat. Baik, profil, saya nggak punya profil detail setiap jemaat, karena jemaat berubah-ubah. Tetapi kami di Klasis punya kompilasi dari 15 jemaat yang ada di Klasis Jakarta Selatan. Formatnya kudu mesti harus sama. Kalau nggak ada sama, Pak Diki setengah mati nyama-nyamain itu. Beberapa jemaat dengan PD-nya saya tambahin. Ini kurang, saya tambahin barisnya, saya tambahin kolomnya, begitu dikompil nggak sama. Jumlah anggota anak kok tambah segininya 1000 anak? Salah Pak, itu kolomnya udah beda. Rupanya ada jemaat, ada yang penatuannya Pak. Orang tahu saya ngomong, penatuannya Pak mengatakan bahwa ini kurang. Silakan ditambah, diapain dia. Selama tidak dikumpulkan. Kalau dikumpulkan, dikompil bagaimana? Halimun begitu ya, nggak pernah ya. Begitu masukin tambah kolom enggak. Karena Halimun biasanya kalau Boksu, LKJ-nya belum masuk. Boksu, laporan keuangannya baru bulan ini, saya ngejar Pak. Kenapa? Jadi anggota Pokja EKKJ masing-masing jemaat harus ada timnya di jemaat. Dan harus ada pendetanya. Penatu, sebagai penasehat, sebagai ketua, sebagai anggota, apapun. Karena apa? Kalau anak-anak remaja bilang, kami sudah masukin Om, atau tentang usaha lah. Remaja belum masuk, tinggal tanya remaja. Kok belum masukin? Sekali, 2 kali, 3 kali. Tanya penatuanya kan. Penatua, kok remaja belum masukin data 3 bulan. Laporan keuangan, laporan paskah apalagi, laporan segala macam. Kalau belum juga, tanya pendetanya. Kalau penatua pendamping panitia ditanya pendeta, kan kayak sini. Ya Pak, baik Pak, saudara, langsung. Baik maksud. Baik. 15 jemaat, jumlah masa dan sebagainya, seringkali tidak sama waktunya. Setiap bulan mohon dimasukkan tanggal 25 di bulan berikutnya. Kebanyakan tanggal 25 betul Pak, 6 bulan kemudian tapi maksudnya. Kumaha tuh. Oke. Peran Pokja supaya kita tahu semuanya. Baik, kita lanjut ini. Nah, sekarang mulai 2 tahun lalu sebenarnya lalu coba-coba Klasis Jakarta Utara di mana Pak Hadi dulu ini membuat satu yang namanya sistem DKP, database jemaat secara web base. PMK Jakarta Selatan yang lalu, Bu Vera, sudah memutuskan bahwa semua jemaat di 15 jemaat di Klasis Jakarta Selatan akan melaksanakan pemakaian web base itu atau DKP ini. Kita belajar dari Jakarta Utara. Belasan tahun lalu saya belajar dengan Jakarta Utara, teman-teman yang dari Keranggan mana? Keranggan, saya belajar dengan Ko Irwan. Kami berdua belajar ke tata usaha Jakarta Utara. Apa sih namanya di LKJ? Binatang apa itu LKJ? Bentuknya gimana? Kami belajar dari tata usaha di sana karena tata usahanya lebih ngerti. Diajarin di kantor tata usaha, bekas pastori ya, kantor tata usaha kelas itu. Belajar di situ. Kayak sudah meninggal. Belakangan dengan Pak Suwarno sudah meninggal juga. Jadi saksi sejarah aja tinggal saya. Kita belajar Jakarta Utara. Berkali-kali Jakarta Utara. Jakarta Utara sudah 2 tahun mencoba membuat ini, salah perbaiki. Ya kan, trial ibu. Kita tinggal pakai aja. Gretong. Kita nggak usah bayar, gretong.
Ya udah, tenang. Jadi kita mengupdate LKKJ dengan memakai yang namanya DLP, P-nya presensi. Presensi bentuknya gimana? Ada videonya 10 menit, nanti dibagikan ke masing-masing Pokja Litbang Jemaat. Ada itunya, ya kan? Baik. Berapa menit lagi? Baik. Ini apa gambarnya? Warna-warni. Benar. Artinya tiap jemaat mempunyai anggota jemaat yang berbeda-beda. Tidak pernah sama. Apakah Bapak Ibu kenal dengan jemaat yang hitam, yang hijau, yang kuning, yang merah, yang sipit, yang belok, yang keriting, yang semuanya? Berarti kita harus tahu berapa persen masing-masing. Contohnya. Jadi kan tentu saja ada hambatan, tantangan, ancaman, gangguan kita melihat HTAG. Itu HTAG itu biasanya tidak punya Pokja Litbang jemaatnya. Biasanya Pokja Litbangnya orangnya itu lagi atau ganti-ganti terus. Saya udah bukan penatua lagi, Pak. Siapa bilang bahwa penatua harus ganti? Pokja Litbang jemaat tidak harus ganti tiap ganti periode. Yang ganti adalah penatua pendampingnya. Jadi Pokja Litbang Cawang sekian. Pendampingnya ganti sesuai dengan masa. Karena pendamping itu menjadi penghubung ke PMJ. Seperti komisi, tapi komisi ada batasnya 3 tahun. Pokja Litbang berapa tahun batasnya? Kayaknya sulit. Kayaknya karena butuh yang namanya baik, Pokja Litbang di jemaat harus ada. Pak Diki, kita tanya, ada berapa Pokja Litbang di jemaat masing-masing? Orangnya nggak jelas, Pak, dan sebagainya. Nanti kita hitung lagi 15 ya. Kalau 15 ada, kita tanya Pak SIS, Pak, 15 jemaat itu yang jemaat ini belum, yang ini belum, yang ini belum. Atau kalau revisi, segera masukin revisinya. Belum ada, belum optimal, datanya belum valid, itu biasa. Data belum valid tadi, Pak. Orang sudah meninggal masih dimasukin. Orang yang udah kuliah, udah bekerja, masih pelajar. Ya kan? Sudah punya cucu, belum kawin. Sudah meninggal, dikirimin akte ulang tahun, itu kan nggak valid namanya. Baik, khawatir, susah Pak, ribet, aja mau disebut. Khawatir dan sebagainya, kualitas dan format. Formatnya gampang, Excel. Nanti kita belajar yang lebih baik dari Excel. Tetapi kalau Excel nggak dibuat, yang lain juga nggak akan jadi. DKP, basicnya Excel. Lalu dibuat supaya lebih mudah. Basic Excelnya tidak dihilangkan. Baik, oke. Mundur sedikit, PMSW memutuskan atau menentukan bahwa anggota Pokja Litbang Jemaat terdiri dari unsur pekerja, aktivis, mantan penatua boleh, dan sebagainya. TU adalah anggota tetap. Pendeta anggota tetap. Dan penatua pendamping ganti-ganti sesuai dengan program. Saya udah nggak ada lagi. Siapa yang jadi Pokja Litbang Keranggan? Nggak tahu, Pak. Punten Keranggan, punten ya, cuma contoh aja. Baik, ada unsur Pokja Litbang Jemaat oleh MJ, diputuskan oleh MJ. Siapa tanggung jawabnya? Majelis Jemaat. Nggak tahu tuh Pokja Litbang buru-buru semuanya, nggak ngerti. Siapa? Emang ibu apa? Saya MJ. Iya, ibu salah satu juga yang bertanggung jawab karena ibu adalah MJ. Jadi semua komisi anak ngaco, komisi remaja baik, komisi pemuda baik. Siapa tanggung jawab? MJ. MJ adalah penyelenggara semua kebaktian, semua pelayanan. Maka dari itu kan selalu MJ ngasih Alkitab di semua remaja pemuda karena MJ bertanggung jawab atas semua kegiatan pelayanan. Yang tugas bisa ganti-ganti. Yang tugas bisa dari gereja-gereja lain, tapi semuanya dilaksanakan oleh MJ. Demikian juga Pokja Litbang oleh MJ. Nah, diputuskan MJ, didukung oleh MJ, jangan datang diputuskan dilupakan. Nah, mereka sudah melaporkan. Laporin 2 bulan sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Tidak semuanya dilaporkan. Nanti kalau dilaporkan semuanya, PMJ-nya dari pagi sampai besok ya Bu ya. Baik, step by step-nya. Ada Pokja, ada data jemaat, ada sensus jemaat, ada pemilahan, rutin, PMJ, komitmen, dan konsisten. Yang sering trouble, kami punya sensus yang udah 10 tahun lalu, Pak.
kita udah nggak bisa milah jemaat, apalagi kalau jemaatnya punya bidang pelayanan yang berbeda yang banyak gitu, nggak rutin. Baik. Jadi perlu dibahas DBAJ dan sebagainya, kapan dan sebagainya. Ini dibahas, ditanggapi dan ditindaklanjuti. Boro-boro ditindaklanjuti, Pak. Dibahas juga enggak, boro-boro ditanggapi. Laporan juga enggak, karena tidak pernah. Boro-boro laporan, orangnya juga enggak ada. Oke, tadi ini udah boleh. Nah, ini balik lagi. Ini chat ya Bu ya, bukan menang ya. Sama, kenali domba-domba Anda. Ini kita melihat contoh sedikit banyak kedudukan potret klasis, bukan potret masing-masing jemaat, supaya kita tahu bentuknya gimana, ya kan? Nanti kita lihat satu poinnya mirip. Nah, ada yang namanya ATAT. ATAT itu angka pertambahan anggota total setahun. Orang-orang barunya ada berapa? Hanya 7 jemaat yang memberikan laporan. 8 jemaat belum memberikan laporan. Bukan tidak, belum mungkin ya. Kelupaan dan sebagainya itu. Ini data ini sudah kita bahas di PMK kemarin. Baik, hambatannya beberapa jemaat ada yang aktif belum dikerjain. Oke, jumlah masa dilayani salah, ini kualitasnya, berarti masih salah. Lalu profilnya, nanti kita detail profilnya, aplikasinya nanti kita. Contoh, anggota jemaat klasis Jakarta Selatan naik atau turun jumlahnya berdasarkan data waktu COVID sekalipun jumlah anggota jemaat dan setelah COVID naik lumayan 0,36%, lumayan adalah naik, nggak turun gitu. Artinya jumlah jemaat anggota jemaat klasis Jakarta sedikit yang meninggal karena COVID Ibu ya. Terbukti masih bertumbuh gitu kan, masih sedikit. Kenapa steady state after COVID? Walaupun secara administrasi ada perubahan administrasi. Cawang itu melakukan administrasi jemaatnya, disebutkan jemaat khusus, tahu-tahu nggak jadi, dibalikin lagi gitu, orangnya ketemu. Karena ingat, pernah melakukan mendekahkan 900 orang lebih, dulu banget. Nggak taunya ketemu, orangnya masih suka datang kok, duitnya datang, persembahannya datang kan, berarti kan masih aktif dong. Atau orangnya datang tapi kebaktian ketiga nggak ada yang kenal, penatuanya nggak kenal lagi dan sebagainya. Artinya kita beresin adminnya. Ini cawang nih, cawang tercinta. Terus keranggan itu kalau nggak salah ada tambahan administrasi dari calon pos jemaat Cipecang ya. Jadi ada perubahan. Tapi itu harus disebutkan. Ini nambah 200, ada sesuatu di belakang di balik itu. Naiknya turun terus bagaimana? Wah, rupanya di 31 sampai 60 klasis itu paling banyak remaja, pemuda, kecil, anak kecil sekali. Ini contoh komposisi jemaat kita. Artinya orang-orangnya 10 tahun lagi akan lansia. Yang remaja, pemuda yang kuning itu dalam kondisi kuning. Artinya berbahaya. Baik. Yang ini jemaat usia yang mendewasa atau kita bilang makin tua sebenarnya sih. Dalam bahasa yang lebih jelas ada jemaat yang makin dewasa. Kita lihat jemaat mendewasa 66, sekian 67% orang kelas GKI klasis itu adalah orang dewasa, bukan anak muda. Bukan anak muda. Artinya kategori para remaja dan remaja turun. Ini udah berpuluh tahun diomongin, tetapi nggak pernah ada antisipasi, tidak pernah ada perbaikan. Kalau khotbahnya untuk opa-opa, saya juga malas datang anak-anak kecil begitu. Ngomong. Jadi majelis jemaat bidang kebaktian, majelis jemaat bidang remaja, majelis jemaat bidang pemuda, segeralah bertobat ya Pak Isin. Perlu kegiatan yang menjangkau mereka. Pak, saya mau pakai tepuk tangan, boleh aja. Tapi saya mau ngaji dalam bahasa Inggris, silakan. NKB menari-nari, silakan. Itu silakan aja. Selama tidak melanggar tata gereja dan peraturan, silakan aja. Baik, itu contoh kita ya. Itu cermin. Usia tadi udah bilang, yang lain kecil-kecil. Anak, remaja, pemuda kecil tuh. Di bawah 1 tahun.
Jadi jemaat remaja pemuda menurun. Bagaimana pembinaan pemuda remaja? Bisa juga masih salah input. Remaja sama pemuda kacau, tahunnya dan sebagainya. Kadang-kadang 18 disebut remaja, kadang-kadang 15 sudah disebut, karena udah kuliah disebutnya pemuda gitu ya, beberapa tempat. Yang penting ada dulu datanya. Seringkali data ini nggak jelas, tapi kita masukin daerah pemuda, daerah remaja. Bisa salah input. Apakah remaja pemuda kita akan kembali beribadah atau memang dia akan keluar? Salah satunya back to online, back to onsite, enggak ya, ke online. Oke, gereja Indonesia adalah gereja yang multi etnis. PKKH apa ya? PKHH itu. Tionghoa Kito KW, CHCCH, Chunghua Citu Ciaohe. Bisa ngomongnya? Chunghua Citu Ciaohe. Artinya dulunya etnis Tionghoa menjadi gereja suku. Gereja suku menjadi gereja bangsa Indonesia. Ada sampai sini masih banyak gereja suku, masih dari ujung ke ujung masih gereja suku ya. Gereja Nias, gereja Batak, gereja Karo, gereja Timor, gereja mana itu gereja berdasarkan suku. Kalau gereja Kristen Jawa sudah mulai meninggalkan, walaupun bukan orang Jawa sekarang banyakkan di situ. Ya, jadi udah mulai menjadi Indonesia. Oke. Sorry. Satu lagi. Walaupun Tionghoa Kito KW, orang Tionghoanya terutama di beberapa pemukiman baru menurun. Kita lihat dari ini. Tionghoanya seklasis 37%, Batak 21%, Jawa 14%. Itu tahun 20. Tapi kalau tahun sekarang sudah berubah banyak. Jadi 15, 25 Bataknya dan Tionghoanya 36, 34. Ini yang tercatat. Ada yang lain 11, berarti yang lain-lain itu belum didaftar. Artinya database-nya masih salah. Kesalahannya 12%. Indikator, jadi artinya 3 itu. Batak, Jawa, Chinese, Tionghoa. Sangat bergantung pada lokasi jemaat itu. Dan pertumbuhan banyak, teman-teman Batak. Silakan datang, selamat datang. Dari banyak itu Simalungun, dari mana silakan datang. Tetapi kita menjadi bukan kami orang Batak, enggak, kami orang Indonesia. Sama kita adalah orang Indonesia karena GKI, bukan GKI B, Gereja Kristen Indonesia versi Batak, enggak. Gereja Kristen Indonesia saja sudah. Gereja GKP Cianjur, Gereja Kristen Pasundan Cianjur sudah berganti menjadi GPIB, Gereja Pasundan Isi Batak. Nggak ada orang Pasundannya di sana. Kebetulan teman saya jadi bisa di pastor. Udah lu ganti namanya GKP jadi GPIB, Gereja Pasundan Isi Batak. Karena 100% isinya orang Batak semua. Orang Pasundannya nggak ada. Aduh, kacau benar. Baik. Jadi itu benar. Pendidikan. Nah, ini yang saya bilang, ini ngaco ini Bapak Ibu. Walaupun data ngaco, masih lumayan. Bahwa jemaat kita berpendidikan menengah dan pendidikan tinggi 76,9%. Jadi pinter-pinter Pak Esi, Pak Pendeta. Kalau khotbah jangan bodoh-bodohin jemaat, pinter jemaat kita nih. Berpendidikan. Artinya jangan berkhotbah yang low class, low educated. Karena orang kita pinter-pinter, nggak percaya 77%. Dan itu jangan lupa, lain-lainnya 18. Artinya lain-lain masih bisa naik ke situ ya. Nambahin. Pendidikan tinggi 42 dan setengahnya. Baik. SDTT masih ada. SDTT ada belum? SD tidak tamat. Masih ada, berarti salah input data. Data siapa? Data Bapak Ibu semua. Kami hanya merangkumnya seluruh. Baik. Laporan selanjutnya diharapkan memilah kembali pendidikan, usia, dan sebagainya. Tolong, mohon. GKI itu GKI Cawang Sukabumi sampai ke Wahid Hasim adalah wirausahawan. Terbukti dari mana? Situ tuh. Wirausaha berapa persen? Pegawai swasta, wirausaha, dan ibu RT. Banyak kali ibu RT di sini. 21% ya. 22% adalah ibu RT. Ibu rumah tangga. Artinya data ini belum.
Jadi swastanya gede 32 dengan wirausahanya 7 dan sebagainya. Berapa orang dokter gigi di jemaat Anda? Berapa orang yang dokter di jemaat Anda? Bentar ya, saya hitung dulu. Nggak usah, mesti tinggal lihat sini kan. Begitu ada kejadian perlu dokter untuk ini mungkin mau pergi ya. Mau pergi ini kita perlu dokter nih, buruan ada berapa dokter belum sehari? Nah, saya ingetin dulu Pak, ada berapa? Padahal sebenarnya tinggal nanya nih, kakak haji ada berapa orang, sekian. Beres. Ada berapa orang yang guru, berapa orang yang itu dan sebagainya. Termasuk juga di sini adalah berapa orang psikolog. Berapa orang psikolog? Berapa orang akuntan? Setahu saya P3 selalu setengah mati cari calon penatua. Apalagi bagian sarpen. Saya nggak ngerti keuangan Pak. Padahal tinggal dilihat aja siapa yang akuntansi, kerjanya siapa yang itu beres. Mudah kan? Mau? Mau Pak, ya mari kita sama-sama. Baik, selama COVID-19 tuh orang banyak yang nyaman online, 30% nyaman online. Jadi perlu dikejar-kejar lagi nih, supaya mereka pada datang lagi, pengennya onsite atau online, gitu bisa lihat. Dulu tuh, wanita lebih rajin daripada pria kebaktian. Ini wanita. Itu kan? Wanita berapa persen? Pokoknya di atas 67 rata-rata. Di mana-mana. Pertanyaannya, bapaknya kemana? Tidur. Kerja. Hari Minggu libur, Pak. Malas kerjaan. Tidak semua pertanyaannya berapa kantor yang buka hari Sabtu, hari Minggu? Garuk-garuk kepala ya? Berapa? Paling pertanyaannya gini, berapa yang lagi nonton Mandalika? Nah itu hanya. Berapa orang yang nonton Inter Miami? Itu juga. Betul ya? Tetapi Bapak Ibu juga pola kebaktian di sini. Bagaimana pola kebaktian untuk bapak-bapak? Apakah ini menjadi sebab karena sehingga sedemikian rupa oleh ya, itu menjadi sebab bapaknya malas kebaktian. Saya melihat ada beberapa teman-teman yang malas kebaktian umum, apalagi atau kebaktian keluarga. Itu kan kebaktian keluarga gua kan udah usia 30 masih lajang, pemuda kagak, orang tua kagak. Saya bagian apa? Curcol ini. Juga nggak bisa ngomong saya, garuk-garuk saya juga. Itu kan untuk umum dan anak-anak remaja, pemuda saya kan remaja udah bukan, pemuda udah bukan, tapi umum juga udah bukan. Bukan keluarga, bukan bapak, bukan ibu, anak udah nggak disebut anak. Pola pelayanan untuk remaja gimana, pemuda gimana? Bapak-bapak gimana pola pelayanan kalau 33% saja yang hadir? Malas, nggak enak. Mungkin bisa disebutin, bapak susah tidur, mari ke gereja supaya mudah tidur di gereja. Gitu. Itu lebih enak. Baik, kata hadirin rumah. Bogor Baru 94% hadir dalam kebaktian. Paling hebat ya. Yang paling jelek, ini data Ibu. Data berdasarkan dari jumlah anggota jemaat aktif. Kenyataannya bagaimana? Gunung Sahari, Cawang 25%. Kenapa? Karena jumlah anggota jemaatnya belum diperbaiki DKI. Baik. Secara keseluruhan setengahnya berhadir. Kita perbaiki nanti. Baik. Yang hari kebaktian minggu online onsite waktu itu masih online 51%. 51% lagi kemana? Apakah dia bukan BKH? Apakah benar BKH? Atau dia memang tidur di rumah? Atau ikut JPCC Pak? Paling gampang kalau mau lihat berapa jemaat kita di situ, nongkrong aja di kafe. Begitu pulang, oh itu jemaat gua. Bisa kan ya? Apalagi teman-teman Halimun, Karbela dan sebagainya. Aduh. Pendeta Jini langsung, Pak, kita tetanggaan. Karbela, sekelilingnya 14 gereja ya. Sebelahnya gereja besar, gereja apa? Misalnya lagi gereja banyak saingan. Baik. Perlu kebaktian yang inovatif, hybrid, interaktif, engaging dan sebagainya. Itu banyak waktunya. Remaja, kita udah lihat remaja bahwa remaja akan turun.
turun. Tapi kalau online mau dia. Kalau online. Cipinang Indah Marta Dinati tidak ada data. Bukan nggak hadir, tidak ada data. Pemuda, pengadilan, heran pengadilan 188%. Berarti salah data ini. Ya kan? Nggak mungkin jadi jumlah yang hadir lebih banyak daripada jumlah anggota yang dilayani. Simpatisan bolehlah, simpatisannya jadi lebih banyak daripada itu. Baik. Gereja yang pemuda remajanya terbanyak menurut saya adalah yang kebaktian sekali kebaktian remaja 300 orang adalah gereja di Bandung. Simpatisannya banyak. Dan simpatisan itu menjadi objek untuk menjadi penambahan atas angka tambah untuk ini. Baik. Jadi ada data yang salah, ada yang tidak masukin dan sebagainya. Komdes Cibadak 16%. Mantap. 16% itu terbanyak ya, karena jumlah bapak ibu yang ada dengan bapak ibu yang mau kebaktian, Komdes ya berbeda lah. Kok masalahnya Komdes itu biasanya datangnya hari Selasa, Rabu, Kamis yang kita kembali kerja, diterima. Lansia, 2 pagi. Siapa di sini bapak ibu yang tidak pernah hadir di 2 pagi? Persekutuan wilayah, lansia dan sebagainya. Baik. Sepertinya kalau bahasa anak muda apa? Sepertinya Pak Andri yang ngomong gua banget deh. Itu semua kita semua. Itulah cermin diri kita. Cenderung menurun. Siapa yang menurun? Rapat pleno. Jadi ini tadi saya bilang kinerja PMJ. Rapatnya aja nggak hadir, menurun 70, 80, 79, 76. Makin malas aja bro PMJ, lama. Apalagi di sana ditambahin PKKJ dan sebagainya, makin malas Pak ya. Nggak boleh begitu, tugas harus datang. 15 jemaat, masih ada yang di atas 70%, ada baik. Persembahan, ini urusan duit nih. Duit kita naik, wah mantap ya. Jadi walaupun ada COVID yang katanya menyebabkan masalah dengan penghasilan dan usaha dan beberapa tempat sampai tutup, ya kan? Pasar pagi Mangga 2 tutup, Tanah Abang tutup dan sebagainya. Wahid Hasim banyak teman-temannya di Tanah Abang, tetap aja persembahannya naik. Lebih besar sedikit. Kolektor kebaktian umum. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu saya tidak mendapatkan menulis detail. Kenapa? Di beberapa jemaat jumlah jemaat bertambah. Jumlah kolektor per orang menurun. Artinya jumlah banyak, kolektornya berganti denominasinya. Padahal udah pakai QRIS. Ya kalau QRIS kan bisa kecil-kecil aja, berapa gitu. Tapi kalau kebaktian kan nggak enak kalau nggak kelihatan merah Pak. Seperti itu misalnya. Padahal QRIS, aduh kok hilang. Habis baterai. Ada beberapa gereja yang isinya kebaktian umum semua Pak. Karena waktu COVID semuanya kan persembahan online. Oleh bendahara semua online dimasukin ke dalam persembahan kebaktian. Padahal mungkin dia untuk yang lain, untuk lain-lainnya. Tapi itu adalah perbedaan administratif, nggak apa-apa. Baik, pembinaan. Berapa kali pembinaan MJ? Berapa kali pembinaan aktivis? Pengalaman kami dalam membina Pokja Litbang sebelum COVID, kami mengundang 15 jemaat. Datang ke mana gitu? Ke Cawang, ke Gunung Sahari, atau ke mana? Paling banyak datang 50%. Yang datang 23. Tahun depannya lagi begitu juga. Lalu kita ganti Bu ya. Kita datengin satu-satu jemaatnya. Kalau jemaatnya didatengin apa? Minimal pendetanya Pak Esengki dulu bisa datang nongol dulu. Majelisnya Pak Esengki. Jadi itu salah satu cara yang kita terobosan. Dari almarhum Pak Suwarno juga demikian. Pelawatannya bagaimana? Pelawatan klasis, pelawatan jemaat, pelawatan komisi dan sebagainya. Baru pindah, saya dan keluarga baru pindah ke tempat yang baru karena ada satu masalah.
setelah 28 tahun di tempat yang lama. Curcol nih, 20 tahun saya lebih di Cawang, baru tahun ini dilawat. Baru tahun ini dilawat oleh Majelis Jemaat. Bagaimana tim pelawatan Cawang? Wah, Guru Sali bagus, Gabriela bagus, dan lain-lain. Ya, berarti Majelis pelawatan perlu. Padahal ada masalah mungkin di situ. Dan pembinaan MJ, berapa kali MJ dibina? Berapa kali MJ dibina? Kan saya sudah mau menyelesaikan pelayanan, Pak, bentar lagi saya turun masuk. Padahal namanya penatua di GKI itu naik 3 tahun berhenti setahun, naik lagi 3 tahun berhenti lagi, naik lagi, nanti udah selesai anaknya turun istri mantunya, biasanya begitu ya, jauh. Jadi sebenarnya perlu program kaderisasi. Ada gereja yang kemarin saya ketemu, gereja sebelumnya di kelas lain, satu periode pelayanan yang usia di atas 55-nya nggak boleh lebih dari setengah jari. Yang usia di atas 55, yang jadi penatua nggak boleh lebih dari 5 orang. Oh, gimana caranya, Pak? Yang bawa-bawa kita didik setahun sebelum dilantik jadi penatua. Mantap. Jadi Bapak nanti tahun depan jadi penatua ya. Sekarang sudah ada pembinaan calon penatua. Itu mantap. Nggak akan kepikiran sama kita ya. Kita yang udah jadi penatua aja suruh ikut bina penatua. Entar dulu deh. Kecuali kalau Pak Antonnya yang ngomong. Amin. Baik. Pembinaan aktivis, berapa kali teman-teman pemusik dilatih, dibina? Kayaknya 5 tahun terakhir belum pernah membina kan? Bisa melayani nggak? Berapa kali guru sekolah minggu diperbaiki dan sebagainya, naik dan sebagainya? Berapa kali yang pro kantor? Berapa? Kan kalau bina kebaktian sekolah minggu ada yang memimpin paduan suara. Kebaktian lansia ada yang memimpin lagu. Pernah dibina nggak? Jangan dia deh yang memimpin lagu payah. Pernah dibina nggak? Itu jemaat siapa? Jemaat Bapak Ibu semua. Baik. Kira-kira demikianlah dari saya. Nuhun, siese, terima kasih bedang. Hasil nada. Ada pertanyaan silahkan. Semoga enggak, karena udah pertanyaan udah Pak Hadi semoga. Tidak ada? Silakan Pak. Semoga bisa dijawab, kalau nggak ada Pak Hadi jawab. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya dari klasis Pak. Nah, kalau di jemaat saya dari jemaat Raya Hankam. Hanya sekarang saya memang ada di bidang Risbang. Ya, riset dan pengembangan. Artinya kalau saya lihat dari data-data LKKJ ini luar biasa lah. Hanya kalau kita memang tadi disampaikan untuk database jemaat ya. Tadi ada salah satu jemaat dari Jakarta Utara yang mungkin bisa menjadi ya masukan lah untuk jemaat yang lain, dan kami sudah dapat juga kalau nggak salah videonya ya Pak Kabit. Sudah dikasih Pak Deki dan sudah udah di-share ke kita. Nanti mungkin kita juga sangat tertarik karena memang kebetulan saya di IT Pak. Jadi saya juga ada beberapa inisiatif di klasis belum saya ini tentang di perpajakan. Tapi saya lihat memang kalaulah kita punya sistem yang bagus, yang semuanya nantinya centralized gitu ya. Artinya centralized itu di masing-masing jemaat ya. Syukur-syukur nanti ya kayak perbankan ya Pak. Artinya nanti bisa dibuat dia jemaat Raha, jemaat Cawang tapi semuanya udah standar gitu.
itu tinggal satu klik lihat dashboard lewat ini, enak sekali. Nah, itu sebenarnya mimpinya ke situ. Tapi belum berani kita masukkan itu sebagai usulan ke Klasis. Hanya kami memang sekarang lagi sudah dalam step baru blueprint, Pak, di Raha. Baru blueprint ininya ya, draft. Nah, saya kira saya nggak tahu apakah ada usulan Bapak atau ini supaya ini naik ke level ya, artinya paling nggak di KJS-nya, supaya kita punya sistem untuk pelaporan ini secara sistemized lah, kira-kira demikian. Tapi kalau untuk database tadi saya kira menarik untuk kita pelajari, Pak, yang mungkin karena database itu menurut saya, Pak, itu yang paling dasar. Nah, tinggal nanti memang bagaimana security-nya supaya developernya atau pembangunnya itu supaya database kita tuh aman gitu kan, Pak ya. Paling mungkin hanya dari sisi sana. Tapi kalau kita udah pakai database, mimpinya, Pak, mimpinya nih, kalau lah misalnya kayak sekarang kan tadi laporannya kok mungkin jemaatnya ada 1000 tapi kok kehadirannya bisa lebih kan gitu, itu ada berarti datanya nggak benar. Kalau lah bisa nanti kita bisa pakai kartu anggota, Pak, atau baik itu secara print maupun secara digital. Jadi setiap datang nggak usah lagi kita pakai alat-alat untuk itu. Jadi setiap datang, wah udah. Jadi kita bisa tahu berapa jemaat yang hadir, baik itu kebaktian, baik itu di PA PJS maupun di komisi-komisi misalnya. Itu usulan, Pak ya? Ya usulan, ya terima kasih, Pak. Mungkin itu. Pak siapa namanya? Fandi. Pak Pandi. Pak Pandi. Partainya apa? Kabarnya gembira. Sudah mimpinya dilaksanakan oleh Klasis Desa. Jadi yang DLP kalau 10 menit yang ini agak lama misalnya karena videonya nggak terlalu bagus kalau bisa. Jadi begitu kita datang ke gereja, nama saya Antonio, saya klik pakai laptop atau pakai screen, saya klik Antonio di sana, atau pakai handphone, diklik gitu, di scan, nama saya sudah masuk, saya hadir jam 9 kebaktian di mana misalnya. Sudah masuk dan sudah langsung masuk ke Pak Deki di Klasis. Sudah langsung masuk ke Pak Hadi di Sinwil. Kemarin PMSW yang tanggal 7 itu diminta bahwa itu tidak masuk semuanya supaya jangan sampai dihack. Jadi yang menjadi penanggung jawab pengirim datanya adalah PIC LKKJ masing-masing jemaat. Takutnya nanti kok hantunya di sana ya, handphonenya berapa? Karena di situ juga ketahuan. Saya ini istri berapa, anak berapa, istri satu, anak berapa, dan pekerjaannya apa, di mana saja ketahuan, langsung ketahuan. Misalnya gitu. Pak Limbong misalnya, anak berapa, istri ini berapa, kebaktian di mana dan sebagainya ada. Oh, bapak ini udah 10 minggu nggak ke gereja, ada. 10 minggu udah ada nggak ke. Cuman memang betul security-nya. Pengembang ini saya udah bilang Gretong karena dia adalah anggota Sarpen lah ya. Sarpen itu dia punya perusahaan IT. Jadi dia yang bayar segala macam, gratisan dipakai untuk sinode wilayah BLP ini. Tentu saja semua kitab baik di jemaat semuanya perlu tahu supaya nanti kalau ada nanya, jemaatnya nanya gimana sih Bu, gimana sih Pak? Saya juga nggak ngerti. Gitu. Lebih baik tahu Bapak, nanti bisa dalam bentuk online, web based website. Kalau mati listrik gimana? Berarti nanti di compile malamnya baru dikirim. Siapa yang mengirim? Adalah PIC LKJ di masing-masing jemaat. Mungkin pendetanya bisa masuk kalau dia dikasih kuasa, tapi sebenarnya kuasa itu dikasih ke jemaat, nanti jemaatnya mengirim. Kenapa? Jangan sampai nanti nomor telepon, rumah dan sebagainya terkirim dihack di tengah jalan. Seperti itu maksudnya saya. Jadi security-nya sudah ada dan itu menjadi concern yang pertama. Mereka melakukan trial berkali-kali dan saya udah berapa kali lihat, emang susah juga Pak, karena banyak data yang
menjadi atau banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi pertanyaan. Kalau ini gimana, kalau ini gimana, terutama security-nya. Jadi keputusannya adalah tidak otomatis Bapak masuk di kebaktian diterima oleh PDP, oleh sana enggak. Tapi dikompil dulu di Raihan Kam. Supaya yang tahu datang adalah jemaatnya. Jemaat Cicurug, sekian baru dikirim. Tentu saja semakin terbuka datanya, semakin kartu, scan dan sebagainya, scanan segala macam sudah dicoba di beberapa jemaat. Kartu dan lain-lain. Yang terakhir mencoba adalah Gading Serpong. Gading Serpong udah banyak, TV tinggal klik, tetap aja ada masalah. Sehingga juga jangan lupa, tidak semua jemaat memiliki kemampuan sarana prasarana yang sama. Beberapa jemaat laptopnya ada 10 ya, 1,0. Cuma itu aja dipakai, segala macam dipakai, laptopnya itu doang, nggak ada lagi. Artinya cuma itu dipakai, nggak mungkin semua kebaktian satu. Lama-lama mungkin kita perlu ada 5 pintu, guru sehari ada berapa pintu, berarti setiapnya mesti punya ini. Kalau tidak pakai laptop, kelamaan Pak, saya nganter 10 orang. Bagaimana caranya? Buatlah yang touch screen. Tidak semua jemaat mampu touch screen. Di rumah saya aja ada TV, touch video. Ada yang pakai handphone. Dibuatlah supaya yang bersangkutan bisa punya handphone. Saya nggak punya handphone, bisa dibantu oleh tata usaha di bagian ini. Mungkin awal-awal akan ribet. Saya, Ibu Rita, tertulis Ibu situ orang. Kalau orangnya itu juga gitu kan. Sering begitu kan. Dan hal-hal seperti itu memang awal-awal. Jadi balik lagi Bapak Ibu, database-nya diberesin dulu. LKKJ diberesin dulu, baru P-nya, presensi kehadirannya akan mengikuti itu. Tapi memang perlu jalan bareng. Baik, siapa yang mau ikut latihan DKP, kita akan nanti mintakan beberapa jemaatnya, kita bikin DKP, teman-teman dari Jakarta Utara akan latih kita. Bawa laptop masing-masing. Dan harus online. Harus ada wifi di situnya. Kalau wifi-nya ributan, harus di gereja, berapa? Terima kasih Pak, bisa menjawab ya? Jadi itu bukan mimpi, sudah jadi. Itu yang bagian ketiga yang namanya DKP dan sudah dibuat oleh teman-teman Pokja, Litbang, kelas 11. Kami namanya Litbang Pak, sulit berkembang. Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Siang Pak, saya Wina dari DKI Pengadilan. Mau bertanya, apa dengan kalau Bapak sudah lama sekali sosialisasi tentang LKKJ Pak ya, kita ingin tahu juga Pak, yang tadi disebutkan analisisnya dan apa program-programnya, apakah ada memang gereja yang sudah menerapkan ini Pak? Karena kadang-kadang kita buat LKKJ terus bikin program, ya bikin programnya beda lagi gitu Pak. Kami pengadilan ingin sih kalau ada contoh dari gereja mana, sementara kita juga bisa ikut belajar bagaimana mereka menata seperti itu Pak. Jadi kita benar-benar menggunakan data yang ada di LKKJ, karena kalau kita hanya laporan di PMJ gitu, ya nantinya penerapannya ke dalam program itu masih belum tampak Pak. Nah ini yang kami mau perlukan, contoh gereja mana dan mana kita bisa belajar. Terima kasih Pak. Sebenarnya pendeta Esa Katri sudah belajar banyak. Esa Katri masih manggil saya Om. Om bagaimana? Dan dia adalah anggota Pokja Kaji dulu. Waktu dia belum jadi belum sibuk banget. Waktu itu saya sudah 4 atau 5 kali jadi pengadilan. Penatuannya berganti. Yohana masih ada di sana sekarang jadi. Sudah nggak lagi sudah. Yohana masih waktu itu. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, programnya mesti steady, Bapak Ibu mengerti, tidak perlu jago. Yang mengisi bukan Bapak Ibu, teman-teman.
Mas Hari dan sebagainya. Semuanya Bapak Ibu nggak usah. Kecuali kalau TU bilang, Pak, ini belum, Bu, ini belum. Nah, laporannya kita bisa lihat. Sudah ada grafik, sudah ada segala macam yang tadi saya grafik. Yang grafiknya sudah ada. Tinggal kita tambahin aja, ini 57, 67, naik 10%. Kita cuma nambahin itu aja. Sebenarnya udah ada itu, grafiknya udah ada data-datanya. Waktu saya jadi penatua bidang ini, tiap 2 bulan kami laporan. Ganti penatua kan. Jadi mestinya PMJ menetapkan mesti kudu harus 2 bulan sekali atau sebulan sekali laporan gitu. Itu terserah. Kalau mau. Beberapa jemaat yang sudah ini, bahkan jemaat yang memutuskan memanggil pendeta lagi, contohnya GKI Nurdin, dia punya data 10 tahun, jumlah anggota jemaat aktifnya turun. PMJ memutuskan memanggil kembali pendeta Diana Esiwanda dari setelah selesai dari Bina Warga menjadi melayani kembali di Nurdin. Itu salah satu keputusan yang dilakukan dengan data yang cukup lengkap. Datanya lengkap, 10 tahun terakhir turun terus. Ya kan? Ada jemaat yang mengatakan bahwa kami harus nambah pendeta. Kenapa? Alasannya begini, lengkap. Ada yang jemaat yang mengatakan tadi memutuskan perjamaah terus 6 kali berdasarkan data statistik. Itu kan keputusan bersama PMJ ya, berdasarkan bahwa Pak kalau perjamaah terus nilainya segini, dibagi jumlah jemaat lumayan. Kita ada kebutuhan besar dan sebagainya. Jadi keputusan PMJ yang dikeluarkan strategis dari jemaat masing-masing berdasarkan datanya bukan katanya, tetapi tertulis. Bukan katanya. Bogor itu susah ya kalau disebut juga sering gitu dan SAKT juga bisa. Prinsipnya Pokja Litbang Klasik Jakarta Selatan siap dipanggil ke Bogor. Lumayan kalau ke Bogor. Ya, makan soto lagi. Soto lagi. Baik. Ada pertanyaan lain. Artinya beberapa apalagi setelah COVID itu semuanya tiarap. Tiarap tuh bener-bener tiarap. Betul apa ya? Remaja sekarang kok nggak ngerti lagunya? Pak itu remajanya baru semua. Dulu yang remaja dulu udah ganti semua. Pantesan nggak bisa nyanyi. Yang dia ngerti adalah lagu sekolah minggu. Lagu remaja nggak ngerti. Kemana? 3 tahun kan di rumah om. Bagaimana KKJ-nya? Bolong-bolong. Bagaimana database-nya? Bolong-bolong. Ya nggak apa-apa. Saatnya lah kita memperbaiki diri. Mumpung yang terhormat para pemimpin gereja, penatua dan pendeta ada di sini. Kami, tata usaha dan anggota jemaat siap mendukung. Betul Pak ya? Anggota jemaat mendukung. Baik, ada pertanyaan lagi? Siap. Banyak pertanyaan makin jelas. Terima kasih Pak Antonio. Ini terkait dengan apa yang sudah ditanyakan tadi oleh Pak Asapandi Silaban. Kebetulan saya dari GKI Rahankan bersama dengan Pak Asapandi di Departemen Riset dan Pengembangan. Nah kalau tadi Bapak menyampaikan tadi bahwa DLK atau sistem yang sudah dirancang, DLP yang sudah dirancang dan sudah digunakan di Klasik Jakarta Utara akan diberlakukan di Jakarta Selatan. Artinya secara mandatori gitu Pak ya? Artinya itu secara mandatori, wajib dilaksanakan oleh seluruh jemaat. Sudah diputuskan di PMK yang lalu Pak. Oke Pak. Jadi keputusan PMK artinya mengikat dari jemaat. Dan bukan hanya Jakarta Selatan, 8 klasis di Sinode wilayah Jawa Barat siap melaksanakan. Terima kasih Pak. Nah, kalau misalkan di antara fitur-fitur yang ada sesuai dengan standar LKKJ laporannya gitu Pak ya. Salah satu di sana kan di situ ada data jemaat yang menyebutkan pendidikan, juga pekerjaan, tapi yang kalau saya nggak salah belum ada seperti keahlian atau bidang profesi, misalnya komputer, dokter gigi atau ahli hukum gitu Pak. Jika misalnya kita membutuhkan hal itu di jemaat kita, lalu kita meminta untuk itu ada tambahan, apakah prosesnya melalui klasis atau kemana prosesnya? Itu satu. Yang kedua, apa hak dan kewajiban dari jemaat jika nanti hal ini sudah dijalankan,
Dan targetnya kira-kira kapan mulai dilaksanakan? Karena ini terkait jika sudah ada jemaat yang sudah punya aplikasi, apakah itu dalam bentuk database atau apalah maksudnya di ya, web atau dashboard, apakah itu nanti berintegrasi atau disambungkan dalam bentuk API misalnya atau apalah jenisnya, atau memang tidak boleh, harus dengan sistem yang ada gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu tadi bisik-bisik penatua katanya sudah mengikuti keinginan dari DKI mana tadi? Kamar atau Keranggan? Yang kita tidak boleh pulang kalau belum makan. Baik pertanyaannya. Ini Pak, GKI adalah gereja yang sifatnya terbuka. Artinya gini, karena itu dipakai juga untuk semua kegiatan. Kalau jemaatnya punya usulan, kita melakukan mengusulkannya lewat lasis dan lewat sinode wilayah. Apapun usulannya, termasuk usulan format RAJ, format DBAJ dan sebagainya. Dulu nggak ada suku, sekarang tambah suku. Dulu cuma kebaktian 2 atau 3 ditambahin lagi dan sebagainya. Dan dulu sukunya juga berubah-ubah. Artinya selalu ada improvement, nggak kaku. Kalau kaku udah jadi dinosaurus. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, boleh. Kalau jemaatnya sudah punya program, silahkan. Kalau punya database, silahkan. Tapi laporan yang dikompil Pak Deki dan dikompil oleh ini, formatnya sama. Karena kita perlu kebersamaan dengan jemaat-jemaat yang di seluruh 102 ya jemaat. 102 jemaat di Sinode Wilayah Jakarta Selatan. Kalau 1-2 difasilitasi, 10 lain, Bapak bisa begitu, Ibu bisa begitu, kami gimana? Rengas Dengklok bagaimana wifi-nya hidup mati. Cibadak, teman-teman Cibadak, dan sebagainya. Bedakan dengan mungkin yang kita di Jakarta ya. Di tempat-tempat lain agak susah, jadi perlu memperhatikan kondisi setempat. Gading Serpong sudah advance Pak. Dia punya yang namanya pengenalan wajah, face identification. Jadi begitu, udah namanya keluar. Ya kan? Jadi mereka sudah ada beberapa kamera. Tetapi tentu saja mereka juga ada kelemahan-kelemahan lain. Jadi yang kita buat sebagai keputusan yang bisa dipakai bersama. Contohnya membuat program. Cawang nggak mampu membuat program. Kita minta aja udah kasih Jakarta Utara yang bikinin. Sebenarnya Jakarta Utara diberi mandat, diberi perintah, diberi komando oleh Sinwil, yang bikin Utara aja. Kebetulan Utara punya sumber dayanya, uangnya ada, keahlian ada, pengalaman ada, semuanya udah selesai Utara aja gitu ya. Jadi pakai aja Utara. Diputuskan di Sinode Wilayah, semua memakai pola seperti itu. Bisa diperbaiki, mereka udah 2 tahun, udah 20-an kali perbaiki ya. Ini dilupa, sesuai dengan masukan. Waktu saya dikasih lihat ini, Pak ini gimana, masukkan lagi, mereka catat lagi, perbaiki terus. Dan itu dibukukan, didokumentasikan karena pelakunya kan nanti bisa turun. Selesai pelayanan. Nggak tahu tuh Pak Esi yang nerusin, nggak tahu tuh Pak Diki yang nerusin, tuh siapa yang nerusin. Beda-beda kan Pak ya? Harus didokumentasikan, kapan dirubah dan sebagainya. Sepertinya kira-kira itu terbuka untuk masukan, tetapi tidak jalan sendiri. Keseragaman bukan seragam. Kalau seragam semuanya kudu mesti harus sama begini, ya nggak bisa. Nggak sama kita pola jemaatnya. Ada yang pendetanya satu, ada yang pendetanya banyak, ada yang banyak orang IT, ada yang tidak punya orang IT dan sebagainya. Bogor Baru itu jemaat dengan PhD terbanyak Sinwil. Paling banyak doktornya di Bogor Baru ya. Banyak dokter-dokter dari IPB. Tapi dokter pertanian, jadi kita mesti tanya pertanian ke sana. Gitu. Jadi artinya juga belum tentu seperti itu. Itu contoh sebagai itu. Semoga bisa menjawab Bapak Ibu pesan dari terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk membagikan mengenai aplikasi DLP Online yang telah dipakai oleh semua jemaat yang ada di Klasis Jakarta Utara sejak tahun 2021. DLP ini adalah sebuah singkatan ya Bapak Ibu, singkatan dari DBAJ, LKKJ, dan Presensi. DBAJ adalah database anggota jemaat, LKKJ adalah laporan kehidupan dan kinerja jemaat,
dan presensi untuk pencatatan kehadiran umat di kegiatan gereja. Nah, Bapak Ibu, untuk DBAJ sebelum ada DLP online, ini kita ada menggunakan DBAJ Excel. Lalu apa kelebihan dari versi online dibandingkan dengan DBAJ Excel ini? Nah, ini ada beberapa di antaranya Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk DBAJ Excel, data terkini hanya ada di satu tempat, biasanya ada di komputer TU Bapak Ibu ya. Nah, tapi untuk DBAJ online, ini bisa diakses di mana saja, termasuk melalui handphone ya. Karena asalkan ada koneksi internet Bapak Ibu. Lalu kalau di DBAJ Excel Bapak Ibu, itu rentan terjadi kesalahan input. Misalnya bisa jadi tanggal DKH-nya diisi, tapi alasan mutasinya kelupaan. Nah, ini tidak akan kejadian di DBAJ online, karena kita ada proses validasi saat input data. Di DBAJ Excel tidak ada histori perubahan data, sehingga kalau ada yang mengubah data ini kita tidak tahu siapa yang mengubah dan kapan diubahnya. Tapi di DBAJ online ini kita ada histori perubahan data, sehingga jika ada data-data yang diubah, kita tahu kapan diubah oleh siapa, kapan, seperti itu. Dan di DBAJ Excel ini tidak ada pembagian role user ya Bapak Ibu ya. Jadi semua orang bisa melihat semua isi data, bisa edit data, hapus data, selama memiliki Excel tersebut. Tetapi di DBAJ online ini kita ada pembagian role user. Kita bisa bagi, misalnya ada role petugas presensi yang tidak bisa edit profil anggota jemaat, hanya dapat melakukan presensi, hanya dapat menambah kegiatan, tapi tidak bisa mengedit data anggota jemaat. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu di DBAJ Excel ini laporan yang dapat dihasilkan terbatas. Tapi di DBAJ online ini kita bisa membuat laporan yang lebih customized ya. Seperti contohnya anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, lalu kehadiran anggota jemaat dari minggu ke minggu, ini semua bisa kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dari sisi keamanan, DBAJ online ada memiliki kelebihan dibandingkan DBAJ Excel. Karena kalau DBAJ Excel itu datanya rentan hilang jika komputer rusak ya. Lalu juga bisa diduplikasi dan mudah tercecer versi mana yang terbaru. Tidak ada catatan juga siapa yang mengakses dan melakukan perubahan data. Sedangkan untuk DBAJ online, kita ada backup data secara berkala. Lalu ada sistem login pengguna. Jadi pengguna yang sudah tidak memerlukan akses, ini bisa ditarik kembali aksesnya. Dan akses dan edit ya, perubahan data juga tercatat dan dapat diaudit. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat ya fitur DLP, mau mencoba, ini bisa masuk ke halaman ini ya Bapak Ibu ya, demo-dbaj.kjugki.id ya, bisa menggunakan username. Ini kalau mau jadi admin bisa coba username-nya admin, kalau mau jadi petugas presensi bisa coba username presensi. Kalau cuman yang hanya mau melihat saja bisa mencoba dengan username read only Bapak Ibu ya. Lalu passwordnya juga bisa dimasukkan password berikut ini. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa modul yang ada di DLP online ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah modul kontak. Melalui modul kontak ini kita bisa menambah data umat ya. Jadi selain anggota jemaat, kita juga bisa menambahkan data simpatisan dan anggota GKI lain Bapak Ibu. Lalu juga ketika input ada validasinya. Misalnya harus gendernya wajib diisi ataupun nomor anggota wajib diisi untuk anggota jemaat. Hal-hal seperti ini nantinya bisa kita validasi Bapak Ibu ya. Selain itu kita juga bisa menambah info tambahan umat Bapak Ibu ya, seperti misalnya hobi, talenta, tempat kerja, nama sekolah, atau hal-hal lainnya. Selain itu kita juga bisa upload foto di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengenali umat kita. Nah, selain itu juga ada yang namanya daftar keluarga. Ini yang satu fitur yang sangat membantu Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa memasukkan info keluarga inti seperti ayah, ibu, dan anak dalam satu keluarga. Lalu nanti sistem ini bisa menampilkan keluarga besarnya Bapak Ibu ya. Kakeknya siapa, neneknya siapa, cucu, paman, bibi, keponakan, sepupu, mertua, menantu, dan lain-lainnya Bapak Ibu.
Kita juga bisa mencatat mutasi dan peran anggota jemaat, ya Bapak Ibu ya. Nah, input mutasi ini telah dilengkapi dengan validasi dan deskripsi masing-masing kode alasan mutasi, ya. Lalu tanggal baptis, CD, atestasi, meninggal, DKH otomatis terupdate Bapak Ibu sesuai mutasi yang ditambahkan. Nah, lalu peran anggota jemaat dalam gereja juga kita bisa catat di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tahu nih perannya sebagai apa, apakah penatua, pengurus komisi remaja, panitia Natal. Lalu kita nanti bisa lihat historinya. Histori umat ini di jemaat kita ini pernah menjadi apa saja. Lalu juga ada tag kontak untuk mengelompokkan umat-umat yang ada. Dan juga bisa mencatat aktivitas anggota jemaat ya, bisa mencatat aktivitas seperti misalnya dilawat oleh tim pelawatan, lalu ada histori kehadiran dan pelayanan umat dalam kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Nah, selain itu, fitur ini juga memudahkan kita untuk mencari ya kontak-kontak yang ada. Kita bisa mencari anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Juni, contohnya, atau anggota jemaat yang usianya 20-30 tahun, atau kita bisa juga mencari anggota jemaat yang sudah menikah namun belum di CD, lalu kita bisa ekspor datanya ke Excel hanya dengan satu klik Bapak Ibu ya. Berikutnya kita juga ada modul kegiatan Bapak Ibu ya. Nah, di modul kegiatan ini kita bisa menambah kegiatan seperti kebaktian minggu, kebaktian pemuda, rapat bidang, atau yang lain-lain ya. Lalu kita juga bisa mencatat siapa yang hadir dalam kegiatan ini nantinya terhubung dengan presensi. Lalu juga bisa mencatat siapa yang melayani dalam kegiatan ini. Berikutnya kita juga ada modul presensi Bapak Ibu ya. Presensi ini ada dua cara, dengan petugas presensi atau dengan presensi mandiri. Kalau petugas presensi, nanti petugas presensi ini bisa mencari nama atau tanggal lahir umat, lalu umat yang hadir ini bisa ditandai apakah hadir online atau onsite. Kalau ada umat yang baru pertama kali hadir, bisa juga langsung ditambahkan di halaman presensi ini. Lalu juga kalau ada keluarganya, ini sudah terekam ya di modul keluarga. Ketika satu orang anggota keluarganya hadir, anggota keluarganya yang lain bisa muncul juga, sehingga mempercepat proses presensi ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah cara lain untuk presensi, Bapak Ibu ya. Jadi, ada presensi online mandiri. Kalau presensi online mandiri ini, umat sendiri yang scan QR code ini, Bapak Ibu. Lalu nanti umat akan tertandai hadir di kegiatan. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu mau coba ya, bisa scan QR code ini. Kalau baru pertama kali, nanti akan diminta untuk isi nomor handphone dan kode OTP, dan nanti akan diminta untuk mengisi data di awal. Lalu setelah itu akan tertandai hadir di acara ini. Lalu untuk presensi, sistem presensi online mandiri ini memungkinkan umat untuk melakukan presensi mandiri dengan scan QR code ya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya katakan. Lalu bagi umat yang nomor handphone telah terdaftar dalam daftar kontak, tidak perlu lagi mengisi data. Sudah langsung terkoneksi dengan DPC online ini. Cukup satu kali login di awal, kunjungan berikutnya tidak perlu login lagi, cukup scan QR code. Lalu kita juga menyediakan beberapa laporan yang Bapak Ibu bisa temukan di sini, seperti resume anggota jemaat, laporan pertambahan atau pengurangan anggota jemaat, laporan kehadiran umat dari minggu ke minggu, laporan daftar anggota keluarga dari umat yang meninggal, grafik kehadiran kegiatan, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Bisa juga di-customize seperti daftar anggota jemaat ya yang usianya sudah usia CD tapi belum CD. Nah, itu kita juga bisa masukkan ke dalam laporan yang Bapak Ibu bisa akses. Ya, demikian presentasi kami. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua.